Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu yang merupakan Bapak Pil Sutapea, saya sendiri Oksana Pilanada, Ibu Widisi, dan Bapak Jainal Arifin Nur. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait manajemen risiko kredit. Mengapa topik ini penting? Pertama, saya menyampaikan bahwa karena kredit adalah tulang punggung dari bisnis sebuah perbankan. Kredit juga menyimpan potensi apabila tidak dikelola dengan baik. Bila tidak debitur tidak mampu membayar karena penyalur kredit yang tidak memadai, maka bank akan mengalami kerugian. Dan kerugian tersebut bisa menguras permodalan dan akhirnya mengganggu reputasi bank tersebut. Kalau kita mundur ke belakang pada tahun 1998, ketika banyak perbankan yang mengalami krisis, apa yang berdampak pada krisis, pemicunya adalah salah satu adalah peningkatan kredit bermasalah atau NPL. Pada saat itu, manajemen risiko kredit belum berjalan baik, sehingga penyaluran kredit cenderung tidak berhati-hati, tidak memperhatikan batas maksimum penyaluran kredit pada 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 usaha-usaha tertentu, pada kelompok-kelompok usaha tertentu, pada relasi relasi tertentu pada pihak tertentu, terus juga kecenderungan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki resiko yang tinggi. Nah, hal tersebut menjadi pengalaman Indonesia untuk meningkatkan bagaimana pengelolaan manajemen risiko kredit sehingga ke depan banyak pengaturan-pengaturan yang dikeluarkan oleh regulator perbankan terkait pengelolaan manajemen risiko kredit yang lebih ketat dan tegas. Mungkin selanjutnya saya akan menyampaikan terkait dengan definisi risiko kredit. Definisi risiko kredit secara singkat itu adalah kemungkinan kerugian yang dialami bank atau lembaga keuangan terkait ketidakmampuan atau kegagalan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga sesuai perjanjian kredit. Risiko ini secara langsung dan tidak langsung akan berdampak pada kelangsungan usaha bank dari sisi dan mengganggu sisi likuiditas dan terakhir akan mengganggu stabilitas bank tersebut. Secara lebih luas, risiko kredit tidak hanya terbatas pada kredit tentunya, ada juga surat berharga, karena surat berharga mempunyai potensi gagal bayar juga apabila bank misalnya sebagai contoh membeli suatu obligasi, suatu lembaga, sebuah perusahaan, ketika perusahaan tersebut tidak mampu membayarkan kewajiban obligasinya, maka itu akan terjadi gagal bayar dan itu termasuk dalam risiko kredit. Risiko kredit sebenarnya secara umum meliputi juga hal-hal berkaitan dengan karakter debitur, kapasitas debitur, agunan, modal, dan terakhir adalah kondisi usaha dari debitur itu sendiri. Nah, sebenarnya secara umum risiko kredit itu timbul karena dua faktor. Pertama, faktor eksternal, yaitu karakter dan kemampuan debitur atau faktor dari di luar banknya, kemudian faktor internal banknya sendiri itu karena kelemahan dalam proses manajemen risiko di perbankannya itu sendiri, baik karena sisi sistem, sisi SDM ataupun sisi kebijakan. Selanjutnya, saya akan sedikit menyampaikan bagaimana proses manajemen risiko kredit. Proses manajemen risiko kredit itu terbagi dari empat tahapan. Pertama, identifikasi risiko, kemudian evaluasi dan pengukuran risiko, kemudian pengelolaan dan pengendalian risiko, terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Keempat tahapan ini sebenarnya dilakukan oleh beberapa pihak, misalnya mulai dari tim tim kredit, tim analis, terus AO, open officer dari bagian untuk yang mempropos kreditnya sendiri, kemudian tim manajemen risiko sebagai risiko kredit untuk menilai potensi risiko kredit yang mungkin timbul, kemudian tim audit atau pemantau risiko kredit sebagai pihak yang melakukan monitoring dan pengendalian dari risiko kredit. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam proses tersebut terbagi dari empat. Pertama, identifikasi risiko, yaitu mengenali sumber risiko gagal bayar melalui analisa profil debitur, kondisi keuangan debitur, dan faktor eksternal yang terkait dengan usaha debitur. Kemudian, evaluasi dan mengukur risiko. Di sini, bagaimana sebuah bank mengukur risiko dengan cara scoring, analisa, stress testing, dan penilaian dampak, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Terakhir, bagaimana ketiga, yaitu pengelolaan dan pengendalian risiko. Nah, di sini bagaimana bank menerapkan kebijakan yang ketat, melakukan proses diversifikasi portofolio kredit, terus melakukan pemanfaatan jaminan agunan sebagai second way out, dan terakhir penggunaan teknologi sebagai salah satu alternatif melakukan pemantauan risiko. Kalau kita kita
yang saat ini belakangan ini banyak digunakan oleh bank adalah bagaimana menggunakan early warning system dalam artian memastikan bahwa apabila jadi permasalahan dalam kredit, bank dapat sedini mungkin melakukan penyelesaian masalah-masalah tersebut sehingga masalah yang timbul dapat dicegah sedini mungkin. Nah, dan dapat diselesaikan secepatnya. Sehingga kerugian yang timbul mungkin tidak terrealisasi terlalu tinggi atau dapat dicegah terjadinya resiko tersebut. Kemudian proses monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala atas kondisi kredit dengan melakukan pemantauan pola pembayaran, terus dengan melakukan pelaporan risiko dengan sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Di, untuk di lain hal juga ada namanya tim audit atau dari audit internal. Kalau kita sering mendengar satuan kerja audit internal, nah pihak tersebut juga akan melakukan pemantauan secara langsung pada kredit-kredit, baik kredit-kredit besar, kredit-kredit kecil, atau kredit-kredit ke sektor tertentu. Mereka akan melakukan pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menilai bahwa apakah ada potensi penyimpangan dalam penyaluran kredit. Selain itu, proses juga dia akan dilakukan evaluasi dari sisi manajemen risiko atau pemantau risiko untuk menilai sektor-sektor penyaluran kredit mana yang mulai menimbulkan masalah di bank untuk dapat dicarikan solusinya dan diberikan feedback kepada fungsi bisnis sehingga dapat melakukan tindakan sedini mungkin pencegahan agar penyelesaian masalah dapat terselesaikan dengan baik. Kemudian proses identifikasi risiko kredit. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dan tujuan identifikasi risiko kredit. Identifikasi risiko adalah langkah pertama dalam manajemen risiko kredit yang bertujuan untuk mengenali, mendeskripsikan semua sumber risiko yang berpotensi menyebabkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban kreditnya. Jadi di sini bank akan melakukan evaluasi secara menyeluruh apa saja hal-hal yang menjadi potensi risiko kredit, baik dari sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal, bank akan mengevaluasi tahapan-tahapan proses penyaluran kredit mulai dari pengajuan, analisa, sampai dengan persetujuan untuk melihat apakah dalam setiap prosesnya ada kelemahan yang harus diperkuat sehingga dapat diminimalisir potensi peningkatan risiko kredit karena faktor internal bank. Kemudian dari faktor eksternal bank akan dilakukan identifikasi sektor-sektor mana saja, keuangan mana saja yang berpotensi berbahaya apabila bank melakukan penyaluran kredit. Dan ini juga memperhatikan faktor kondisi makroekonomi, mikroekonomi, karena cuaca, dan lain hal yang berpotensi menyebabkan penyaluran kredit pada sektor tertentu mengalami gagal bayar. Aspek-aspek penting dalam identifikasi itu meliputi analisa karakter debitur. Nah, ini bagaimana cara bank memahami niat dan integritas debitur dalam memenuhi kewajiban. Kemudian analisa kapasitas, yaitu melihat kemampuan debitur dalam menghasilkan arus kas untuk bayar kredit. Nah, ini akan melakukan penilaian berdasarkan misalnya salah satunya melalui rekening koran debitur. Itu akan kelihatan perputaran usaha debitur baik dari sisi debit maupun kredit untuk melihat apakah sebenarnya apa ya yang disampaikan dari debitur berdasarkan wawancara dan lain-lain benar-benar ada benar-benar secara arus kas benar-benar timbul di rekening koran milik debitur. Kemudian menilai modal atau kekuatan finansial debitur sebagai penyangga risiko. Jadi di sisi bank biasanya akan melihat tidak hanya financing berdasarkan bank, tapi bagaimana debitur apakah memilih self financing yang baik, terutama untuk kredit-kredit usaha atau modal kerja. Self financing ini penting bagaimana memastikan bahwa debitur memiliki buffer ketika terjadi permasalahan sehingga ketika penurunan kualitas kredit dapat terjaga sehingga tidak sepenuhnya usaha tersebut benar-benar dibiayai hanya oleh bank tapi juga oleh debitur itu sendiri sehingga kita apa atau dapat disingkat bahwa debitur memiliki modal sendiri tidak hanya dari modal bank. Kemudian pemeriksaan agunan. Walaupun agunan ini sebenarnya second way out tapi penting supaya menghindari ketika terjadi gagal bayar yang tidak dapat dihindari karena kondisi tertentu, bank tetap dapat memitigasi potensi kerugian yang dapat timbul. Jadi dari tahapan ini bank wajib memeriksa agunan baik dari sisi legal, dari sisi nilai ekonomis. Dari sisi legal, bank harus memastikan bahwa secara hukum agunan ini sah secara kepemilikan sehingga dapat diikat secara sempurna oleh bank. Dari segi nilai ekonomis, bank harus memperhatikan kondisi sekitar, jangan sampai nilai appraisal yang
dipakai sebagai patokan penyaluran kredit, sebenarnya nilainya ditinggi-tinggikan. Nah, kemudian adalah bagaimana melihat kondisi usaha dan lingkungan yang mempengaruhi resiko debitur. Ini juga penting, misalnya penyaluran kredit ke sektor pertanian akan sangat mempertimbangkan kondisi cuaca, karena tentu tahu kalau ketika pada saat kondisi musim panas yang berkepanjangan akibat El Nino, itu bagaimana kredit-kredit ke pertanian mengalami peningkatan NPL, karena, karena dari sisi usahanya sendiri banyak petani yang mengalami gagal panen karena masalah cuaca yang terutama usaha-usaha pertanian ke penyaluran kredit ke sektor pertanian. Nah, faktor-faktor apa saja yang berpotensi menyebabkan peningkatan resiko kredit? Ada beberapa faktor. Pertama adalah kelemahan dalam analisa kredit. Ini biasanya terjadi dari internal banknya itu sendiri. Ini bisa terjadi karena masalah SDM, masalah kebijakan prosedur yang kurang tegas, atau kurangnya SDM bank menggali informasi dari debiturnya karena kemampuan dan kapasitas analisa pegawai yang belum memadai. Nah, ini bank sebenarnya wajib untuk meningkatkan kompetensi SDM-nya, terutama untuk fungsi-fungsi utama yang kritikal. Nah, fungsi kredit mungkin adalah fungsi kritikal, jadi bank dituntut meningkatkan kapasitas pegawai secara berkala, sehingga proses SDM-nya memiliki kemampuan dan kapasitas memadai dalam melakukan proses analisa kredit. Selain itu juga bank diwajibkan untuk mengevaluasi secara berkala kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan, untuk memastikan kebijakan dan prosedur yang dikeluarkan itu tetap up to date dengan perkembangan kondisi terkini, sehingga hal-hal yang mungkin sebelumnya tidak terpikirkan menimbulkan resiko dapat segera termitigasi. Kemudian hal lain yang meningkatkan kredit adalah terkadang adalah terlalu masifnya bank tanpa memperhatikan kelayakan debitur. Ini biasa terjadi ketika tuntutan tumbuhan kredit terlalu tinggi, ada beberapa pihak yang melakukan penyimpangan supaya dalam artian memanfaatkan target yang tinggi demi mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga penyaluran kreditnya jadi kurang hati-hati karena berharap bonus yang didapat dari penyaluran bonus yang didapat akibat mencapai target penyaluran kredit tersebut. Nah, di sini bank juga harus menilai kondisi ekspansif ini benar-benar didasarkan memang kondisi ekonomi yang memadai. Jangan sampai ketika kondisi ekonomi menurun, bank terlalu ekspansif, itu akan berisiko bank. Kemudian riwayat nasabah yang menjadi dasar pengambilan keputusan kredit. Nah, ini juga penting, riwayat nasabah. Kalau dulu kita mengenal bill checking, sekarang kita mengenal Slick. Di situ akan melihat riwayat kredit debitur dari sebelumnya. Ketika debitur cukup banyak mengalami gagal bayar, bank harus berhati-hati. Tentunya meskipun Slick saat ini tidak sebagai patokan akhir, tapi itu menjadi suatu referensi bagaimana menilai integritas debitur dalam melakukan pembayaran kredit di masa lalu. Bank harus benar-benar memperhatikan apakah kejadian masa lalu gagal bayarnya itu disebabkan oleh masalah integritas atau benar-benar masalah usaha yang sedang mengalami penurunan. Kemudian hal yang penting lain adalah jangan terlalu fokus pada penilaian agunan. Karena bank adalah secara umum berfokus pada usaha debitur, ketika terlalu fokus pada agunan yang penting mengcover nilai penyaluran kredit, nah itu tidak baik karena pada akhirnya bank itu bukan lembaga gadai ya. Kemudian ketidaktepatan pencarian kredit baik dari sisi waktu maupun dari segi plafon. Nah, ini penting bagaimana bank menilai penyaluran kredit tidak melebihi kapasitas debitur dan disalurkan tepat pada emang kondisi debitur yang membutuhkan. Dan ini sangat penting karena banyak debitur yang mengalami overfinancing sehingga sebenarnya secara kapasitas kemampuan usaha sama kapasitas kemampuan arus kas sudah tidak layak, namun tetap diberikan pembiayaan yang melebihi yang akhirnya berdampak pada kredit yang bermasalah. Nah, kenapa sih pentingnya identifikasi resiko? Nah, dengan identifikasi resiko yang tepat, bank dapat mencegah pemberian kredit kepada debitur yang berisiko tinggi dan mengurangi kemungkinan kredit bermasalah. Bank harus menggali informasi secara mendalam, baik dari sisi karakter, kapasitas, permodalan, terus agunan. Nah, sehingga ke depan ketika debitur ada permasalahan, hal-hal tertentu sudah termitigasi sedini mungkin dan menghindari dari penyimpangan terjadinya penyaluran kredit. Nah, ini juga identifikasi risiko juga jadi dasar evaluasi risiko dan pengembangan strategi mitigasi melalui identifikasi yang
dilakukan secara terus-menerus, bank bisa memiliki database yang memadai terkait hal-hal yang berpotensi meningkatkan risiko kredit, sehingga kebijakan di internal bank dapat dikinikan sesuai dengan perkembangan kondisi identifikasi risiko yang dihasilkan oleh bank. Mungkin secara umum itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan. Terima kasih. Kemudian dalam bagian 4 membahas evaluasi dan pengukuran risiko kredit. Definisi evaluasi risiko. Evaluasi risiko adalah proses penilaian tingkat signifikasi suatu risiko yang telah dilakukan identifikasi dan analisis. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah risiko tersebut dapat diterima, perlu dikendalikan, atau harus dihindari. Evaluasi mempertimbangkan probabilitas dan dampak serta dibandingkan dengan risk appetite atau tingkat risiko yang bisa diterima organisasi. Contoh dalam perkreditan adalah setelah menganalisis kemungkinan kredit macet, bank mengevaluasi apakah tingkat non-performing loan masih dalam batas toleransi atau perlu kebijakan mitigasi selanjutnya. Definisi pengukuran risiko atau risk measurement adalah proses kuantifik- kuantit- kuantifikasi risiko dengan menggunakan metode atau alat tertentu agar bisa diketahui tingkat keparahan dan probabilitas secara lebih objektif. Bisa dilakukan dengan kualitatif, skala rendah tinggi, kecil besar, atau kuantitatif, persentase nilai kerugian finansial, value at risk, dan sebagainya. Pengukuran memberikan dasar numerik untuk evaluasi, pengambilan keputusan, serta perumusan strategi mitigasi. Metode pengukuran risiko kredit. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif dengan menggunakan kerangka 5C, karakter, capacity, capital, collateral, dan condition yang mencerminkan karakteristik debitur. Saat ini pengukuran semacam ini banyak dibantu oleh teknologi AI. Evaluasi juga dapat dilakukan secara kuantitatif melalui analisis dan data melalui analisis data keuangan dan simulasi stress testing untuk memprediksi risiko gagal bayar. Penilaian dampak risiko terhadap likuiditas dan kesehatan kesehatan keuangan bank menjadi bagian penting dari proses ini. Dalam dunia perkreditan, risiko kredit tidak bisa dihindari, tetapi bisa diukur agar dapat dikelola. Beberapa metode yang umumnya digunakan antara lain credit scoring atau rating digunakan untuk menilai kelayakan debitur. Skor ini dihitung dari riwayat keuangan, profil nasabah, dan perilaku pembayaran. Semakin rendah skor, semakin tinggi potensi gagal bayar. Yang berikutnya adalah probability of default. Pengukuran kemungkinan debitur gagal bayar dalam jangka waktu tertentu. Misalnya PD 5% berarti dari 100 debitur sekitar 5% berpotensi default. Yang berikutnya adalah loss given default. Mengukur seberapa besar kerugian jika debitur gagal bayar setelah memperhitungkan nilai agunan. Jika agunan bisa menutup sebagian pinjaman, maka LGD menjadi semakin kecil. Berikutnya adalah exposure at default EAD, menunjukkan beberapa besar nilai pinjaman yang terekspos saat debitur gagal bayar, terutama penting pada kredit bergulir seperti kartu kredit atau modal kerja.
Berikutnya adalah expected loss, merupakan kemungkinan rata-rata kerugian rata-rata yang dapat diprediksi, biasanya ditutup ditutup dengan pencadangan. Unexpected loss merupakan potensi kerugian di luar perkiraan rata-rata yang ditutup dengan modal bank agar ketahanan keuangan tetap terjaga. Yang berikutnya adalah value at risk, digunakan untuk memperkirakan kerugian maksimal portofolio kredit dengan tingkat keyakinan tertentu, misal 99% dalam periode tertentu. Berikutnya adalah stress testing and scenario analysis, mengukur dampak skenario ekstrim seperti krisis ekonomi atau kenaikan suku bunga yang tajam terhadap portofolio kredit bank. Dan yang terakhir adalah credit migration atau transaction metric, mengamati pergerakan kualitas kredit misalnya dari lancar menjadi dalam perhatian khusus atau dari dalam perhatian khusus menjadi macet. Pengukuran risiko kredit dilakukan mulai dari penilaian individu nasabah hingga tingkat portofolio. Dengan metode ini, bank bisa mengantisipasi kerugian dan menjaga kesehatan permodalan. Pengukuran kualitas kredit. Pemantauan dilakukan untuk menentukan tingkat risiko, pembiayaan, dan potensi kerugian. Mengukur kualitas kredit bukan sekedar kewajiban regulasi, melainkan kebutuhan penting bagi setiap bank untuk menjaga kesehatan portofolio demi meningkatkan kepercayaan nasabah dan memastikan ketahanan sistem keuangan secara keseluruhan. Secara umum ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengukur kualitas kredit. Yang pertama adalah pendekatan kolektibilitas kredit. Di Indonesia, bank-bank dan otoritas jasa keuangan telah menetapkan standar 5 kolektabilitas. Kategori pertama adalah lancar, yaitu jika debitur selalu membayar pokok dan bunga tepat waktu. Kategori kedua adalah dalam perhatian khusus. Jika keterlambatan jika ada keterlambatan maksimal 90 hari berikutnya kurang lancar dengan keterlambatan 90 hari hingga 120 hari, lalu ada kategori diragukan jika keterlambatan sudah melewati 25 hari. Yang terakhir adalah macet jika terlambat lebih dari 185 hari. Melalui klasifikasi ini, bank dapat menilai posisi setiap debitur dan mengambil langkah yang tepat sebelum risiko semakin membesar. Kedua, kualitas kredit yang dilihat dari risiko non-performing loan atau NPL. NPL adalah perbandingan antara kredit bermasalah dengan total kredit yang disalurkan. Semakin tinggi semakin tinggi nilai NPL, semakin buruk kualitas kredit, mengganggu stabilitas keuangan bank. Ketiga, penilaian kualitas kredit juga bisa dilakukan melalui analisis karakter dan kapasitas debitur. Di sini dikenal pendekatan 5C dan 7P. 5C pengukuran karakter, capacity, capital, collateral, dan condition of economy. Sedangkan P mencakup personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Kedua metode ini membantu bank menilai risiko sejak awal, bahkan sebelum kredit diberikan. Misalnya, bank akan melihat apakah calon debitur memiliki riwayat keuangan yang baik, tujuan penggunaan kredit yang jelas, kemampuan bayar yang memadai, serta agunan yang cukup. Keempat, kualitas kredit juga diukur dengan pendekatan yang lebih modern, yaitu kredit rating dan kredit scoring. Melalui sistem skor kredit, nasabah diberikan peringkatan berdasarkan data historis dan perilaku finansialnya.
Skor yang tinggi menunjukkan risiko rendah. Sementara skor rendah menunjukkan potensi gagal bayar yang lebih besar. Terakhir, dalam kerangka internasional Basel II dan Basel III, kualitas kredit bahkan dihitung dengan lebih kuantitatif melalui tiga indikator utama, yaitu probability of default, loss given default, dan exposure default. Probability of default adalah peluang seorang debitur gagal bayar. Loss given default adalah seberapa besar kerugian yang ditimbulkan jika gagal bayar benar-benar terjadi setelah memperhitungkan nilai jaminan. Sedangkan exposure at default adalah seberapa besar exposure pinjaman pada saat gagal bayar terjadi. Ketika indikator ini kemudian digunakan untuk menghitung expected loss, yaitu kerugian rata-rata yang dapat diprediksi, dan unexpected loss, yaitu kerugian yang di luar perkiraan yang harusnya ditanggung dengan modal bank. Dari semua metode tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengukuran kualitas kredit dilakukan dengan dua cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Mengukur kualitas kredit bukan sekedar kewajiban regulasi, melainkan juga kebutuhan penting bagi setiap bank untuk menjaga kesehatan portofolio mereka, meningkatkan kepercayaan nasabah, dan memastikan ketahanan sistem keuangan secara menyeluruh. Faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi risiko. Yang pertama, kemampuan dan kemauan debitur dalam memenuhi kewajiban. Kedua, kondisi keuangan internal debitur dan stabilitas usaha. Sistem pengendalian risiko internal bank, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro. Contoh khusus, pada PT Bank Rakyat Indonesia BRI, cabang Krengseng dan Pasar, tentang bagaimana bank melakukan evaluasi risiko kredit secara kualitatif dengan fokus pada dua faktor utama, yaitu karakter, capacity. Bank menggunakan metode ini untuk mengenali dan menilai keamanan serta kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Dengan pendekatan ini, BRI berhasil mengidentifikasi potensi risiko kredit bermasalah atau macet secara lebih awal, sehingga dapat segera mengambil tindakan mitigasi seperti restrukturisasi kredit atau langkah lain guna meminimalisir risiko kerugian bagi bank. Pendekatan ini membantu menjaga kesehatan portofolio kredit dan menekan angka kredit macet di cabang tersebut. Secara singkat, satu, fokus pada karakter dan kapasitas debitur untuk evaluasi risiko. Kedua, identifikasi risiko kredit macet lebih awal. Ketiga, memungkinkan tindakan lebih cepat dalam memitigasi dan merestrukturisasi. Yang keempat, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko kredit di BRI cabang Grengseng dan Pasar. Kasus ini mencerminkan pentingnya evaluasi risiko yang tidak hanya mengandalkan data kuantitatif, tapi juga aspek kualitatif dalam pengelolaan risiko perbankan. Sebagai disclaimer, penjelasan ini mengacu pada teknik prinsip evaluasi risiko kredit yang dijabarkan oleh Dr. Mahmud M. Hanafi, MBA, termasuk pentingnya pemahaman kualitas kredit dan dampak risiko pada kesehatan bank secara menyeluruh. Berikutnya adalah pengelolaan atau pengendalian risiko. Pengelolaan risiko adalah tahapan setelah evaluasi risiko yang bertujuan untuk mengelola dan mengendalikan risiko agar dampak negatif yang timbul dapat diminimalisir. Metode pengelolaan risiko. Satu, penghindaran risiko atau risk avoid, dari aktivitas yang mengandung risiko tinggi, meskipun cara ini bisa membatasi peluang bisnis yang kemungkinan bisa lebih besar. Yang kedua, penahanan risiko atau risk retention adalah menerima dan menanggung risiko secara internal
jika risikonya dapat dikelola atau kerugiannya kecil. Contohnya, mengabaikan asuransi tertentu karena biaya tersebut dianggap tidak sebanding dengan risiko. Misalnya, risiko tidak terlalu besar, namun penggunaan asuransi besar. Yang ketiga adalah diversifikasi rasio. Menyebar menyebar risiko dari satu sumber ke beberapa area bisnis atau portofolio agar kerugian dari satu risiko bisa diimbangi oleh keuntungan lainnya. Transfer risiko atau risk transfer, memindahkan risiko ke pihak lain melalui kontrak atau asuransi. Contohnya membeli asuransi untuk melindungi aset atau kewajiban dari kerugian. Misalnya risiko asuransi untuk mobil kita menggunakan TLO atau ARIS, di mana dalam masa kredit biasanya itu akan mengcover kerusakan atau kehilangan, atau misalnya asuransi kebakaran pada kredit perumahan. Pengendalian risiko meliputi penerapan kebijakan prosedur dan sistem pengendalian internal untuk mencegah atau mengurangi risiko. Dan pengendalian ini harus dievaluasi secara berkala agar tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan risiko. Karena perubahan yang terjadi itu sangatlah tinggi. Oleh sebab itu, penyesuaian juga diperlukan dengan cepat. Berikutnya adalah pendanaan risiko. Pengalokasian sumber daya finansial untuk menanggulangi dampak risiko jika terjadi kerugian. Tanpa pengelolaan yang baik, risiko dapat menyebabkan kerugian yang besar dan mengancam keberlangsungan usaha. Pengelolaan risiko harus terintegrasi dalam strategi perusahaan dan didukung oleh komitmen seluruh manajemen. Penjelasan ini juga diambil langsung dari buku Dr. Mahmud M. Hanafi MBA yang menekankan bahwa pengelolaan risiko bukan hanya tentang menghindari risiko, tapi memilih cara yang terbaik untuk mengelola dan mengendalikannya agar bisnis dapat berjalan optimal, mesti dalam kondisi ketidakpastian. Terima kasih. Mohon izin menyampaikan slide selanjutnya, monitoring dan evaluasi. Monitoring berarti kegiatan mengamati dan mengawasi secara terus-menerus terhadap penerapan manajemen risiko dalam suatu organisasi. Tujuannya untuk melihat apakah kebijakan, prosedur, dan strategi pengelolaan risiko dijalankan sesuai rencana. Misalnya, apakah standar operasional sudah dipatuhi, apakah risiko baru muncul, atau apakah ada perubahan kondisi yang meningkatkan eksposur risiko. Evaluasi, evaluasi berarti meninjau kembali dan menilai hasil dari proses manajemen risiko. Dalam evaluasi, manajer menilai apakah pengendalian yang diterapkan efektif, apakah tingkat risiko sudah berada dalam batas yang bisa diterima, atau apakah strategi mitigasi perlu diperbaiki. Evaluasi juga melihat apakah sasaran organisasi bisa tercapai tanpa terganggu oleh risiko yang tidak terkendali. Tujuan utama dari proses monitoring dan evaluasi adalah tahap akhir sekaligus tahap berkesinambungan dalam manajemen risiko dengan tujuan memastikan sistem manajemen risiko tetap relevan dengan kondisi yang terus berubah, menjamin bahwa risiko tetap terkendali sesuai toleransi organisasi, kemudian memberikan umpan balik untuk perbaikan strategi sehingga manajemen risiko menjadi proses dinamis bukan sekali jalan. Intinya, monitoring dan evaluasi adalah proses pengendalian berkelanjutan dalam manajemen risiko untuk menjaga efektivitas sistem, menyesuaikan dengan perubahan lingkungan, serta memastikan risiko yang dihadapi organisasi tidak mengganggu pencapaian tujuan. Adapun tahapan monitoring dan evaluasi, yang pertama perencanaan monitoring. Organisasi terlebih dahulu menentukan risiko mana saja yang dihadapi, mana saja yang dianggap signifikan untuk dipantau.
Kemudian yang kedua, menetapkan parameter risiko, contohnya tingkat kredit macet, jumlah komplain, indikator keuangan. Lalu menentukan frekuensi monitoring, yaitu harian, mingguan, atau triwulanan. Lalu menentukan metode pengumpulan data, yaitu bisa laporan internal, audit, survei, dan observasi. Tujuannya agar pemantauan tidak asal-asalan tapi terarah dan sesuai kebutuhan. Kemudian setelah perencanaan monitoring, yang kedua yaitu pengumpulan data, berupa menghimpun informasi dari berbagai sumber terkait eksposur risiko atau seberapa besar potensi kerugian, mengukur efektivitas pengendalian risiko yang sudah dijalankan. Data bisa berupa angka atau kuantitatif maupun deskripsi atau kualitatif. Tujuannya untuk memperoleh gambaran faktual kondisi risiko. Yang ketiga, analisis dan penilaian. Data yang terkumpul dianalisis untuk menilai apakah risiko sudah berada dalam batas toleransi, apakah pengendalian yang ada benar-benar efektif, apakah ada risiko baru yang muncul. Tahap ini menjawab pertanyaan apakah kita masih dalam jalur dalam mengendalikan risiko. Yang keempat yaitu pelaporan. Hasil monitoring dan evaluasi didokumentasikan dan disampaikan kepada manajemen serta pemangku kepentingan terkait. Laporan ini menjadi dasar pengambilan keputusan, harus disajikan dengan jelas, ringkas, lengkap agar dapat ditindaklanjuti. Tujuannya memberikan gambaran utuh kepada pengambil keputusan. Yang kelima, tindak lanjut dan perbaikan. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakefektifan, maka dilakukan tindakan korektif yang bisa berupa perbaikan prosedur, peningkatan kompetensi SDM, atau penerapan kontrol tambahan. Proses ini membuat sistem manajemen risiko selalu berkembang. Tujuannya yaitu menjamin siklus manajemen risiko adaptif terhadap perubahan. Eh, Kesimpulannya yaitu monitoring dan evaluasi manajemen risiko adalah siklus berkesinambungan dimulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, pelaporan, tindak lanjut, lalu kembali lagi ke perencanaan dengan informasi baru. Dengan siklus ini, risiko bisa selalu dijaga agar tetap terkendali. Eh, Adapun diagram alur dari monitoring dan evaluasi yang menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi risiko ini berjalan dalam siklus berulang. Diawali dari rencana monitoring, yaitu menentukan jenis risiko apa saja yang akan dipantau, misalnya risiko operasional, keuangan, atau reputasi. Lalu menetapkan tujuan monitoring serta metode yang dipakai. Metode monitoring ini yaitu cara atau teknik yang digunakan untuk memantau risiko. Misalnya mengkaji laporan rutin, yaitu bisa dari laporan keuangan atau laporan operasional. Audit internal dilakukan melalui pengecekan berkala oleh auditor, key risk indikator atau indikator kuantitatif yang menunjukkan tingkat risiko. Kemudian observasi langsung atau survei misalnya pada layanan pelanggan, lalu pengecekan sistem informasi manajemen risiko berupa pemantauan berbasis teknologi secara tepat waktu. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengumpulan data, yaitu menghimpun informasi terkait risiko dari berbagai sumber, yaitu bisa berupa laporan internal, observasi, sistem informasi, serta tindak lanjut dari pegawai atau data eksternal. Data ini jadi bahan dasar untuk menilai tingkat risiko. Tahap yang ketiga yaitu analisis dan evaluasi, yaitu dengan mengkaji data untuk melihat seberapa besar risiko terjadi dan dampaknya. Mengevaluasi apakah kontrol atau pengendalian yang ada sudah efektif atau perlu perbaikan. Yang keempat, pelaporan, yaitu menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi risiko, menyampaikan laporan tersebut kepada manajemen atau pihak terkait agar terdapat keselarasan dalam tindak lanjut. Yang kelima atau tahap selanjutnya yaitu tindak lanjut, yaitu jika ditemukan kelemahan, segera dibuat rencana perbaikan atau mitigasi tambahan, melakukan monitoring ulang setelah perbaikan diterapkan untuk memastikan efektivitasnya. Alur ini membentuk siklus berkelanjutan sehingga manajemen risiko selalu diperbaiki sesuai perubahan kondisi dan pengelolaan risiko selalu terjaga optimal.
Contoh kasus, Bank ABC setelah melakukan monitoring, rutin menemukan peningkatan risiko kredit macet pada sektor UMKM. Melalui evaluasi data, Bank memutuskan menerapkan program pelatihan manajemen keuangan bagi debitur UMKM sebagai mitigasi dan memperketat monitor pinjaman. Nah, mitigasi risikonya itu ada 3 strategi tindak lanjut dalam monitoring dan evaluasi manajemen risiko. Maksudnya yaitu satu, penguatan sistem informasi manajemen risiko untuk pemantauan secara tepat waktu, yaitu membangun sistem digital yang bisa memantau risiko secara langsung sehingga respon bisa lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pelatihan dan edukasi kepada tim pengelola risiko, yaitu dengan meningkatkan kompetensi SDM agar mampu mengenali, menganalisis dan merespon risiko dengan lebih efektif. Yang ketiga, pengembangan kebijakan respon risiko yang fleksibel dan adaptif, yaitu membuat aturan yang tidak kaku sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar, teknologi maupun regulasi. Intinya, ketiga langkah ini bertujuan agar pengelolaan risiko lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan. Strategi penanganan risiko kredit. Strategi penanganan risiko merupakan rangkaian kebijakan dan langkah sistematis yang diterapkan perusahaan untuk mengatasi berbagai potensi risiko, khususnya risiko kredit, untuk meminimalisir kerugian dan memastikan kelangsungan usaha. Konsep ini menekankan bahwa risiko tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, melainkan harus dikelola secara proaktif agar tidak menghambat pencapaian tujuan organisasi. Adapun penjelasan maksud strategi penanganan risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko. Proses pertama adalah mengenali sumber-sumber risiko kredit dalam organisasi. Setelah itu, risiko dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif, misalnya dengan kerangka 5C, yaitu karakter, kapasitas, kapital atau permodalan, kolateral atau jaminan, dan kondisi, untuk memahami karakteristik serta tingkat risiko yang dihadapi. Kemudian pengendalian dan pengembangan strategi. Organisasi harus mengembangkan strategi mitigasi atau penanganan, misalnya melalui asuransi kredit, diversifikasi, memperketat seleksi debitur, atau pemberian agunan agar risiko kerugian bisa diminimalisir dan operasional tetap berkelanjutan. Evaluasi dan monitoring berkelanjutan. Setiap langkah penanganan risiko harus dievaluasi secara berkala. Organisasi memonitor hasil implementasi strategi serta menyesuaikan kebijakan apabila timbul risiko baru atau perubahan kondisi eksternal. Secara garis besar, strategi penanganan risiko adalah upaya organisasi agar lebih sadar terhadap potensi risiko, mampu mengantisipasi serta menanganinya demi menjaga kesehatan keuangan dan kelangsungan hidup perusahaan. Langkah-langkah seperti restrukturisasi kredit, rescheduling atau penjadwalan ulang, reconditioning atau perbaikan, restructuring atau merombak, dan memitigasi risiko lain adalah bagian dari strategi manajemen risiko untuk memastikan pinjaman yang bermasalah tetap bisa diselesaikan tanpa mengorbankan kelangsungan usaha. Adapun strategi utama tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut. Restrukturisasi kredit. Ini adalah proses penyesuaian kembali struktur kredit untuk nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran, mencakup perubahan syarat dan ketentuan kredit agar kewajiban dapat tetap dilunasi. Tujuannya tidak hanya membantu debitur, tapi juga mengamankan keuangan lembaga kredit supaya tidak langsung mengalami kerugian besar. Kemudian selanjutnya rescheduling atau penjadwalan ulang, yaitu penjadwalan ulang pembayaran pokok maupun bunga kredit sesuai dengan kemampuan terbaru nasabah, sehingga beban angsuran menjadi lebih ringan dan memungkinkan nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya secara bertahap. Reconditioning atau perbaikan, yaitu perubahan pada persyaratan kredit, misalnya suku bunga, jangka waktu, atau plafon pinjaman, tanpa mengubah nilai pokok utang secara substansial. Hal ini dilakukan agar nasabah tetap dapat memenuhi syarat pinjaman secara realistis di tengah perubahan kondisi ekonomi. Kemudian yang selanjutnya restructuring atau merombak.
yaitu perubahan ketentuan pokok kredit yang dapat mencakup penggabungan beberapa hutang, perubahan jangka waktu, bahkan penghapusan sebagian kewajiban. Tindakan ini diambil jika restrukturisasi ringan, yaitu rescheduling dan reconditioning tadi, tidak memadai, sehingga diperlukan solusi yang lebih komprehensif. Kemudian selanjutnya mitigasi risiko lainnya, yaitu termasuk upaya seperti pemeringkat kredit, pengelolaan portofolio, diversifikasi risiko, penggunaan agunan atau kolateral, dan asuransi kredit. Langkah-langkah ini bertujuan agar portofolio kredit bank tetap sehat dan risiko gagal bayar dapat ditekan. Semua strategi tersebut diterapkan secara bertahap dan bersifat fleksibel, menyesuaikan situasi debitur dan kondisi eksternal perusahaan, agar tujuan utamanya yaitu meminimalkan kerugian dan menjaga keberlangsungan usaha bisa tercapai. Terima kasih. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Widi. Selanjutnya saya akan melanjutkan slide berikutnya tentang strategi penanganan risiko kredit untuk bagian lanjutan. Di sini tertulis bahwa contoh kasus di mana Bank XYZ menghadapi kenaikan kredit bermasalah akibat sektor usaha yang sedang dalam keadaan yang lesu. Bank melakukan restrukturasi kredit dengan penjadwalan uang cicilan dan penurunan suku bunga, dibantu penggunaan asuransi kredit sebagai mitigasi daya risiko. Nah, strategi ini memungkinkan bank menjaga kelangsungan usaha sekaligus meminimalkan dampak risiko kredit melalui penanganan proaktif dan terukur sesuai prinsip tata kelola yang diajarkan oleh Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA. Oke, jika dianalisa lebih lanjut, dalam kasus ini digambarkan bahwa Bank XYZ berusaha merespon tantangan meningkatnya kredit bermasalah akibat melemahnya sektor usaha tertentu dengan pendekatan manajemen risiko yang proaktif dan cukup inovatif. Restrukturasi kredit melalui penjadwalan ulang cicilan dan penurunan suku bunga merupakan sebuah langkah yang strategis untuk memberi ruang nafas bagi para debitur dalam memenuhi kewajibannya, sekaligus mengurangi potensi NPL atau non-performing loan yang lebih besar di masa depan atau di kemudian hari. Selain itu, penggunaan asuransi kredit berfungsi sebagai sebuah instrumen mitigasi yang memperkuat daya tahan bank dalam menghadapi kemungkinan gagal bayar, sehingga resiko kerugian dapat dialihkan atau dapat dibagi. Pendekatan itu sejalan dengan prinsip tata kelola yang diajarkan oleh Dr. Mamduh M. Hanafi, MBA, yaitu pengelolaan risiko secara hati-hati, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Dengan mengedepankan langkah yang terintegrasi tadi antara kepentingan bank dan nasabah, strategi tersebut mencerminkan praktik good corporate governance dan juga menjaga stabilitas keuangan bank, lalu sekaligus mempertahankan hubungan jangka panjang dengan nasabah sebagai aset penting dalam dunia perbankan. Dalam kasus ini, jika kita amati dan kita analisa kembali secara dalam kerangka manajemen risiko kredit, maka identifikasi risiko yang diajukan oleh Bank XYZ untuk menghadapi kenaikan kredit bermasalah atau NPL tadi dipicu oleh pelemahan sektor usaha tertentu. Jadi ada bagian-bagian sektor yang melemah. Kemudian tahap identifikasi risiko ini terbilang penting karena bank harus mampu mengenali sumber masalah kredit, baik dari faktor eksternal atau bisa dikatakan perlambatan ekonomi dari eksternal, fluktuasi harga komoditas di negara, lalu sektor usaha yang ternilai sedang lesu, ataupun bisa termasuk faktor internal di mana proses penyaluran kredit yang tidak hati-hati
atau lemahnya analisis kelayakan usaha dari perbankan, dari Bank XYZ itu sendiri. Identifikasi ini menjadi pondasi dalam menentukan strategi mitigasi yang lebih tepat ke depannya. Lalu perlu dianalisa juga dari segi pengukuran resiko, di mana setelah resiko dapat teridentifikasi, bank perlu mengukur besarnya potensi kerugian akibat meningkatnya kredit yang sedang bermasalah. Nah, pengukuran dilakukan melalui analisis portofolio kredit, rasio NPL tadi, stress testing, dan juga perhitungan exposure at default atau disingkat EAD, dan loss given default atau disingkat LGD. Dengan pengukuran yang cenderung terbilang objektif, bank dapat mengetahui besarnya risiko finansial yang dihadapi dan kemampuan modal dalam menyerap potensi kerugian yang sedang dialami. Lalu untuk tahap analisa pengendalian risiko, di mana strategi pengendalian yang dilakukan oleh Bank XYZ adalah restrukturisasi kredit dengan penjadwalan ulang cicilan serta penurunan suku bunga. Langkah ini memberikan keinginan kepada debitur agar tetap mampu memenuhi kewajibannya, sehingga mencegah peningkatan NPL untuk semakin tinggi atau semakin lanjut. Selain itu, penggunaan asuransi kredit menjadi bentuk transfer risiko yang menambah lapisan perlindungan bagi Bank XYZ. Dengan demikian, bank tidak hanya mengandalkan kemampuan internalnya saja, tapi juga dapat membagi risiko dengan lembaga penjamin atau asuransi eksternal. Nah, lalu tahap berikutnya pemantauan risiko, di mana tahap ini lebih memonitoring keberlanjutan terhadap kualitas kredit pasca restrukturisasi tadi. Pemantauan dilakukan melalui early warning system, evaluasi kinerja sektor usaha terkait, lalu dan pengawasan kepatuhan nasabah dalam menjalankan skema baru cicilan. Dengan pemantauan yang lebih intensif, bank dapat mendeteksi potensi gagal bayar sejak dini dan melakukan langkah korektif sebelum resiko berkembang menjadi sebuah kerugian yang lebih besar dampaknya terhadap bank. Oke, slide berikutnya kita sampai di kesimpulan, di mana di kesimpulan ini manajemen risiko kredit proses sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan identifikasi, evaluasi, pengelolaan monitoring, dan evaluasi risiko untuk meminimalkan kerugian bank akibat gagal bayar debitur. Lalu pengelolaan risiko yang efektif membutuhkan strategi yang terintegrasi termasuk restrukturisasi kredit, diversifikasi portofolio, penggunaan agunan, dan transfer risiko melalui asuransi. Monitoring dan evaluasi secara berkala sangat penting untuk memastikan efektivitas pengendalian risiko dan adaptasi kebijakan terhadap perubahan kondisi ekonomi dan bisnis. Keberhasilan manajemen risiko sangat bergantung pada komitmen manajemen dan budaya sadar risiko di dalam organisasi. Lalu kesimpulan yang dari contoh kasus, di mana bank kita sebut sebagai Bank ABC dengan program manajemen risiko terintegrasi yang kuat mampu menekan tingkat kredit macet dari 7% menjadi 2% dalam waktu 2 tahun melalui penerapan kebijakan restrukturisasi, diversifikasi serta monitoring yang ketat. Nah, mitigasi resikonya
Yang pertama, memperkuat analisa kredit dan sistem informasi, meningkatkan pelatihan SDM di bidang manajemen risiko, lalu mendorong budaya sadar risiko sampai ke seluruh level organisasi, dan menerapkan kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar dan regulasi. Nah, kesimpulan ini merangkum prinsip dan praktik manajemen risiko kredit yang disampaikan oleh Dr. Mahmdu M. Hanafi, MBA, sebagai pedoman lengkap untuk pengelolaan risiko di lembaga keuangan. Baik, dari kasus yang tadi, bila kita simpulkan yang Bank XYZ tadi, dalam menghadapi kenaikan kredit bermasalah, itu mencerminkan penerapan manajemen risiko kredit yang bisa dikatakan komprehensif melalui tahapan identifikasi, tahapan pengukuran, pengendalian, dan pemantauan bank yang tidak hanya berusaha menjaga stabilitas keuangannya, tetapi juga tetap mendukung keberlangsungan usaha nasabah. Hal ini selaras dengan prinsip good governance, good corporate governance, dan pendekatan tata kelola risiko yang diajarkan oleh Dr. Mahmdu M. Hanafi tadi, yaitu perlunya penanganan risiko yang terukur, hati-hati, serta berorientasi pada keberlanjutan usahanya. Baik, jika dapat disimpulkan lebih detail lagi dari kasus Bank XYZ dalam respon kenaikan kredit yang bermasalah, dan menunjukkan penerapan kerangka manajemen risiko kredit yang menyeluruh atau holistik. Nah, jadi pertama, bank mampu mengidentifikasi sumber risiko yang muncul akibat lesunya sektor usaha yang tertentu, yang secara langsung menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Kemampuan identifikasi dini ini sangat penting karena mencegah bank mengambil langkah yang cukup reaktif dan tidak terukur tadi. Yang kedua, melalui proses pengukuran risiko, bank dapat memperoleh gambaran kuantitatif mengenai tingkat NPL tadi dan EAD dan potensi kerugian yang akan ditanggung atau LGD tadi, sehingga keputusan restrukturasi bukan hanya berbasis asumsi belaka, namun melainkan juga perhitungan risiko yang terukur. Jadi secara keseluruhan pendekatan yang dilakukan oleh Bank XYZ ini mencerminkan sebuah prinsip GCG tadi, yaitu Good Corporate Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, intervensi, dan kewajaran atau fairness. Strategi ini juga konsisten dengan pandangan Dr. Mahmdu M. Hanafi yang menekankan bahwa manajemen risiko harus dilakukan secara proaktif, hati-hati, terukur, serta berorientasi pada keberlanjutan usaha tadi. Dengan mengintegrasikan restrukturasi, asuransi kredit, dan monitoring berkelanjutan, Bank XYZ tidak hanya mampu menekan atau berhasil menekan dampak negatif dari kredit yang bermasalah, tetapi juga memperkuat fondasi keuangannya, menjaga stabilitas, dan membangun kepercayaan jangka panjang dari para pemangku kepentingan tersebut. Baik, lalu bila dianalisa dari sudut pandang lain, dapat disimpulkan juga terkait dari strategi Bank XYZ ini melalui sudut pandang bank atau internal manajemen risiko. Dari perspektif bank, strategi restrukturisasi kredit dengan penjadwalan ulang cicilan dan penurunan suku bunga merupakan bentuk manajemen risiko kredit yang aktif dan
dan di mana bank berusaha menekankan tingkat non-performing loan (NPL) tadi yang berpotensi menggerus profitabilitas dan permodalan atau CAR. Misalnya pada saat pandemi COVID-19 kemarin, banyak bank di Indonesia melakukan restrukturisasi masif terhadap kredit UMKM agar kualitas portofolio kredit tetap terjaga. Dengan adanya tambahan asuransi kredit, resiko gagal bayar sebagian dialihkan ke perusahaan asuransi, sehingga bank memiliki bantalan atau buffer finansial yang cenderung lebih kuat. Artinya bank tidak hanya menyelamatkan neraca pendapatan dan pengeluarannya saja, tetapi juga menjaga likuiditas dan reputasi sebagai institusi yang prudent. Lalu dari sudut pandang nasabah, debitur usaha yang lesu, dari sisi debitur, strategi restrukturisasi ini memberikan kesempatan kedua untuk bangkit, di mana seorang pengusaha kecil yang terdampak penurunan permintaan akibat lesunya sektor tertentu akan sulit membayar cicilan dengan skema yang lama. Jika bank langsung mengeksekusi agunan dan atau menagih secara paksa, maka usaha debitur bisa saja bankrupt atau gulung tikar. Namun dengan pencatolan ulang cicilan dan penurunan harga, beban pembayaran tadi menjadi lebih ringan sehingga debitur tetap bisa beroperasi. Jadi begitu saja dari saya kembalikan kepada ketua kelompok. Terima kasih.